Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, piye kabare? Berkah dalem. Selamat merayakan peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Selamat juga untuk semua tarekat yang bernaung di bawah hati tersuci Santa Perawan Maria. Hari ini saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan semua orang, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, hari ini kita merayakan peringatan wajib hati tersuci Santa Perawan Maria. Kita belajar dari sikap hidup Maria, wanita sederhana. Wanita yang selalu terbuka pada kehendak Allah. Hati yang selalu percaya pada penyelenggaraan ilahi. Sejak dia menerima kabar sukacita, dia selalu menyimpan semua itu dalam hatinya dan merenungkannya. Dan dalam peristiwa dalam bacaan Injil tadi ketika Yesus hilang, Maria dan Yusuf dengan penuh kesabaran mencari Dia, dan mereka menemukan Dia. Sabar yang luar biasa. Mungkin kalau kita sebagai orang tua, anak kita hilang, setelah kita menemukan, kita malahan bukan merangkul, tapi memarah-marahi, "Kau kemana? Kami sudah berjuang mencari engkau berhari-hari." Tapi Maria selalu merenungkan setiap peristiwa yang ia jumpai tentang Yesus ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita punya kualitas hati yang sama? Apapun situasi yang kita hadapi, apapun pergumulannya, beban seberat apapun, apakah kita tetap percaya pada Allah seperti yang dilakukan Maria? Maria sungguh percaya. Maka dia mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Mari kita lakukan hal yang sama.
Kita berjuang untuk selalu menyerahkan hidup kita, keluarga kita, persoalan kita, pekerjaan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita kepada rencana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan tadi kita kemudian mendengar mereka kembali dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sekali lagi dia menyimpan perkara itu dalam hatinya. Dia mengikuti Tuhan sambil melihat maha agungnya Tuhan dalam setiap peristiwa hidupnya. Mari kita melihat baiknya Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mampukah kita melihat Dia yang hidup dalam pergumulan kita, dalam kebahagiaan hidup kita? Allah tidak meninggalkan engkau. Maka mari kita tidak sekedar mengatakan bahwa kita percaya kepada Allah, tapi penyerahan diri kita secara total kepada penyelenggaraan ilahi, sambil merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Mari kita miliki kualitas hati yang sama. Kita punya ibu yang baik, ibu yang tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendiri, tapi kita bersama dengan Dia menyampaikan doa-doa kita kepada Yesus putranya. Kita berdoa bersama Maria. Maria begitu dekat dengan Yesus. Dia akan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti peristiwa pernikahan di Kana, kehabisan anggur, Maria menyampaikan kepada putranya. Sampai detik ini, Anda punya pergumulan, Anda punya apapun yang Anda takutkan, sampaikan kepada Maria, dan Dia akan sampaikan itu kepada Yesus Kristus putranya. Berdoa bersama Maria kepada Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Pada perayaan hati tersuci Santa Perawan Maria, kami berdoa bersama Ibu-Mu. Dengarkan doa-doa kami. Ya Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyerahkan Ibu-Mu bagi kami. Semoga dalam kehidupan ini, kami tidak mengecewakan hati Santa Perawan Maria. Semoga hidup kami juga berkenan di hadapannya sebagai putra-putrinya. Bantulah kami ya Yesus, agar senantiasa mencintai dan menghormati Ibu-Mu, seperti Engkau mencintai dan menghormatinya. Bunda Maria, terima kasih untuk semua pendampingan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.